Bersyukur kepada Bapa atas hidup yang masih Bapa berikan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih boleh jumpa bersama memuji menyembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Hasanuddin, Bapak dan Ibu Pendeta Hasanuddin maksud saya, yang hari ini telah kembali memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya, hambanya ini, untuk memberkati kita semua dengan pelayanan pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu kegelisahan yang Allah Bapa bangkitkan dalam diri saya, dalam hati saya. Ketika saya melihat kenyataan begitu banyaknya orang percaya, begitu banyaknya orang Kristen yang belum sungguh-sungguh ingin pulang, yang belum sungguh-sungguh ingin pulang. Ketika menyanyi seperti tadi, mungkin kita bisa bernyanyi. Tadi lagu yang kedua tadi, ku rindu, kapankah engkau akan kembali membawaku ke rumah mulia? Kapan engkau kembali? Engkau selalu kunantikan, kapan engkau kembali? Coba sampaikan diri lagu yang kedua tadi. Syukur, syukur, syukur padamu. Yang chorusnya kita bisa melihat ke sana. Setiap hari engkau, kapan? Sungguhan, sungguh Bapak Ibu. Yang muda-muda tadi yang nyanyi tadi, biasanya cuma masih muda banget ya. Setiap hari kau rindukan, kapan kita akan berjumpa? Dan berjumpa di sini disebutkan jelas loh. Lanjutkan lirik berikutnya. Kau janjikan akan kembali lagi membawaku. Jadi maksudnya kembali, Tuhan kembali, kita ketemu sama Tuhan itu maksudnya apa? Nah, pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu sudah tahu kok maksudnya. Kita ulang, sampaikan lagi. Tolong, Muhammad. Setiap hari kau rindukan, kapan kita akan berjumpa. Ini berjumpa bukan waktu saat teduh, bukan jumpa dalam doa, bukan jumpa dalam ibadah, bukan jumpa dalam apa. Kenapa? Kalimat berikutnya menjelaskan itu. Coba kalimat berikutnya. Kau janjikan akan kembali lagi membawaku. Jadi maksudnya apa tuh? Ya, maksudnya jadi merindukan apa? Ya, meninggalkan dunia. Satu kata saja. Ya wes, mati. Makanya tadi saya tanya, sungguhan Bapak Ibu. Setiap hari merindukan kapan aku mati. Sungguhan tak? Halo? Sungguhan tak? Loh, kalau enggak, sementara ibadah yang mestinya kita sebut sebagai pujian penyembahan kepada Allah, maaf, justru kita sedang menghina Allah. Justru kita sedang melecehkan Allah. Ini gombal. Ini PHP. Bukan lagunya yang salah loh. Bukan lagunya yang salah. Tapi kitanya yang menyanyi. Apakah kita tulus menghidupi lagu itu atau tidak? Kalau enggak, mestinya jam yang kita sebut sebagai pujian penyembahan. Penyembahan itu apa sih? Memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, memberikan nilai tertinggi kepada Dia. Tapi faktanya kita menghina kepada Allah. Kita menghina. Ayo Bapak Ibu aja, misalnya nih,
suami istri, ya. Lalu kemudian suami akan pergi, lalu istrinya mengatakan, setiap hari kau kurindukan. Tapi suaminya tahu persis istrinya tidak pernah merindukan dia. Kok bisa tahu kau tidak merindukan dia? Lalu tiap hari di rumah aja juga nggak pernah bercengkerama bersama. Suami duduk di situ, istri di sini, satu pegang HP, satu pegang HP sendiri, sibuk masing-masing, ketawa sendiri, scroll. Jamnya makan pun makan ambil sendiri, berangkat masing-masing. Tidak ada kerinduan makan bersama, duduk satu meja makan bersama. Bangun pagi tidak ada saling mengucapkan selamat pagi sayang, kasih cium sayang, berdoa bersama, tidak ada. Artinya tidak ada indikasi yang namanya kerinduan. Tapi terus bilang, setiap hari kau kurindukan. Ketika kita terima perkataan itu dari orang yang kita kenal, dalam arti kenal biasa, mungkin kita nganggap ya sudahlah, memang hanya kenal biasa saja. Kita tidak terlalu merasa sakit. Tapi kalau itu diucapkan oleh orang yang kita tahu bahwa dia dekat sama kita, kekasih kita, tapi kemudian dia mengatakan kata-kata yang kosong, bohong, tidak ada buktinya, setidaknya tidak ada indikasi yang jelas, indikatornya tidak ada, itu bisa menyakitkan. Gombal. Karena ada itu video-video pendek ketika suami mau pergi atau istri mau pergi, Pak cepat kembali ya Pak, aku kangen dong Pak, terus kasih cium. Begitu suaminya baru keluar dari pintu ditutup, istrinya yes, langsung ganti baju, langsung jalan sendiri. Atau kebalikannya, istrinya mau pergi, suaminya bilang, mama cepat pulang ya, jangan lama-lama supaya kita bisa bersama. Tapi begitu istrinya goodbye, keluar dari pintu pagar, naik mobil berangkat, suaminya yes, merdeka, ganti baju, pergi sendiri. Itu yang dikatakan kau merindukan setiap hari kembali dan bersama lagi. Perlu kita kaji ulang. Sekali lagi, bukan lagu yang salah ya Pak Gem, lagunya tidak salah, kitanya menyanyi ini menghidupi apa tidak. Kalau tidak, sekali lagi saya mengatakan dengan jujur, jangan tersinggung, jangan marah. Tapi kalau tersinggung dan marah itu ada baiknya supaya bertobat. Ketika kita nyanyi lagu ini tidak dengan segenap hati, tanpa penghayatan dan tanpa ketulusan, kita itu bukan memuji menyembah Allah, tapi kita menghina kepada Allah. Kita meledek Allah. Allah menyatakan bahwa anaknya yang tunggal akan kembali menjemput kita. Lalu kita berkata, kapan kita akan ketemu bersama lagi? Kita meledek juga pada Tuhan Yesus. Kita meledek. Nah, sebab itu tema hari ini saya angkat dengan pertemuan hari ini saya angkat dengan satu tema, ingin pulang. Lalu saya awali dengan pertanyaan tadi, betulkah? Betulkah kita menyanyi lagu tadi itu betul-betul ingin pulang? Kalau jujur kita ditanya, siapa di antara kita yang rindu pulang? Siapa di antara kita yang sudah merindukan Tuhan menjemput kita? Nanti ujung-ujungnya begini, ya udah kamu duluan, aku ngalah ya. Aku ini ngalah kok, aku jadi orang Kristen itu ngalah, udah kamu duluan. Makanya kita itu kalau di luar sana seringkali juga diolok-olok. Orang Kristen itu kalau ngomong surga itu indah, surga mulia, tinggal bersama Bapa itu paling enak. Tapi kalau sudah menghadapi kematian, takutnya minta ampun, tetap menghindari kematian. Kita jadi olok-olok. Kenapa? Karena tidak sedikit kita hanya omong doang. Ya, setiap hari kau kurindukan, bilakah
engkau akan kembali. Ngomong tok. Tapi kerinduan betul-betul untuk jumpa dengan Tuhan itu belum ada. Nah, untuk mengetahui betul-betul ada dan tidak ada, itu bukan dapat diketahui secara mudah. Tetapi bukan berarti tidak dapat diketahui atau bukan berarti tidak dapat diuji. Bisa diuji, bisa diketahui, tapi tidak mudah. Mengapa? Sebab yang paling tahu itu adalah diri kita dan Tuhan. Gembala, pendeta, teman sepelayanan bisa kita kibulin, bisa kita bohongin, bisa kita kadalin, seolah-olah kita ini orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Padahal enggak. Nah, enggaknya dan iyanya itu dilihat dari mana? Tadi saya katakan, untuk hubungan suami istri saja, suami selalu merindukan istri, istri merindukan suami saja, ada indikatornya, ada indikasinya yang jelas, yang pasti akan kelihatan, tidak bisa ditutup-tutupi. Dan bagaimana dengan kita? Apakah indikasi atau indikator kita merindukan Tuhan kembali menjemput kita itu ada apa enggak? Mari kita melihat di 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, nanti semuanya ini apa kita lihat di ayat 10, 11, 12, 13. Tapi kita baca dulu ayat 14 ini. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sebab itu saudara-saudara kasih, sambil menantikan semuanya ini. Menantikan apa? Dan ini sekarang kita lihat mulai ayat 10 sampai ayat 13-nya. Ayat 10, 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini sudah banyak kita tahu. Khotbah-khotbahnya sudah banyak. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dulu kita berpikir firman Tuhan ini terlalu hiperbol gitu ya. Bumi segede-gedenya kok bisa hangus, terbakar api kayak apa yang bisa bakal bumi ini. Tapi ternyata sekarang dengan teknologi nuklir aja kita tahu bahwa itu sangat dimungkinkan terjadi. Ya. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, kalau bumi ini akan hancur pada saat kedatangan Tuhan itu, betapa suci dan salehnya kamu hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Kita yang menantikan kedatangan Tuhan, kita yang merindukan kedatangan Tuhan, indikasinya itu jelas. Indikasinya itu jelas. Kita akan berjuang hidup sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya. Itu indikasi yang tidak bisa dilepaskan. Kita berhenti membaca sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Seseorang yang merindukan sesuatu, katakanlah misalnya seorang calon mempelai wanita, dia akan menjalani pernikahan dengan kekasihnya. Ketika dia merindukan tibanya hari pernikahan itu, ini kan sebetulnya kalau kita lihat, kita pun sebagai gerejanya dan calon mempelai wanita Kristus. Kristus adalah calon mempelai pria kita. Dan ketika hari pernikahan anak domba, kita merindukan hari pernikahan itu. Kata Rasul Paulus, kita ini sudah ditunangkan kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Dan Dia menyediakan tempat buat kita. Kalau tempatnya sudah disediakan, Dia akan kembali jemput kita. Pernikahan anak domba. Nah, ketika pernikahan itu
akan dilaksanakan kalau seseorang itu betul-betul mencintai pasangannya, dia merindukan pernikahan itu, dia betul-betul ingin membahagiakan pasangannya. Dia tidak akan berdiam diri pada masa-masa penantian itu, tidak mungkin Bapak Ibu. Apalagi kemudian dia sembrono hidup, tidak mungkin. Dia pasti akan menyiapkan segala sesuatunya, termasuk persiapan mulai dari perawatan tubuhnya lah, manicure, pedicure, lalu rambutnya juga ditata, lalu mungkin ya bermacam-macam perawatan. Itu secara fisik ya, itu baru secara fisik. Itu pasti akan dipersiapkan sedemikian rupa. Pokoknya dia akan mempersiapkan diri supaya pada waktu ketemu pasangannya, dia itu berkenan di hati pasangannya. Dia akan betul-betul mempersiapkan diri. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan saat pertemuan yang dinantikan itu. Tidak mungkin orang yang menantikan dengan rindu sebuah pertemuan atau sebuah ajang pernikahan misalnya yang akan dijalaninya, kemudian tidak punya persiapan apapun, itu nggak mungkin. Ya udah, tetap aja malas-malasan, nggak merawat tubuh, nggak ada persiapan apapun. Babah wis untuk ketemu ya saopono ae wis nggak ada. Dia akan berjuang untuk berdandan. Yang laki-laki juga sama, pasti akan mempersiapkan dirinya supaya pada hari pertemuan itu dia itu layak bagi mempelai wanita. Ini dalam konteks pernikahan manusia, ya. Kalau Kristus sebagai mempelai pria, dia sudah sempurna. Tinggal kita sebagai calon mempelai wanita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai pria kita. Nah, ini sesuatu hal yang memang betul-betul dinantikan. Jadi penantian itu bukan omong kosong. Saya mau nikah, terus persiapanmu apa? Gak ono, babakno. Loh, kamu gak ada persiapanmu? Gak ono. Ini ono salon mau apik. Iso tubuh gini. Wah, mukamu bisa glowing. Nanti pada itu pesta bisa kinclong mukamu, rambutmu diatur. Terus maksudnya gimana? Yuk babak kalau siap-siapan. Tapi kamu kangen nggak pernikahan itu? Ya aku kangen, aku ya pengen dinikahi, tapi tidak ada persiapan. Kita tidak akan menemukan fenomena atau peristiwa seperti itu. Pasti sesuatu akan mempersiapkan dirinya. Itu dalam konteks orang dewasa pernikahan. Anak-anak saja. Ketika ada momen dia mau pentas atau mungkin dia mau diwisuda, saatnya wisuda akan tiba atau dia mau pentas, dia senang, dia akan menyambut hari itu. Tapi dia pasti akan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Dan persiapannya pasti ada hubungannya dengan acara itu. Tidak mungkin persiapan yang neko-neko, yang boten-boten, yang lain-lain, tidak mungkin. Sama dengan anak kecil. Anak kecil itu kalau sudah dijanjikan nanti liburan ini mau pergi kemana gitu, dia pasti akan bahagia, merindukan, menantikan kapan tibanya masa liburan itu tiba. Dan dia diajak pergi oleh papa mamahnya. Dan ketika pergi dia akan wisata, akan rekreasi ini. Dia akan persiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapan pribadi pasti. Dia tidak berani. Kalau biasanya dia itu makan bisa sembarangan, makan seenaknya, hari-hari itu dia jaga diri. Karena mamanya udah bilang, jaga kesehatan ya nih, ya nyok. Jaga kesehatan, tidak sakit. Kamu gak bisa jadi ikut pergi loh. Wah, dia jaga diri. Biasanya sukanya minum es, Lela gak minum es. Kenapa? Dia mau untuk menyambut saat itu, jangan sampai dia tidak layak atau tidak bisa melewati masa itu dengan baik. Waktu dia tidurnya tidak disiplin atau tidak tertib, malam masih suka seenaknya tidur, jamnya tidak tertib,
tidur malam, papanya ngeliat, papanya bilang, "Nyo, tidur, belum ngantuk Pak." "Kamu kalau nggak tidur yang cepet, nanti kamu sakit, nggak jadi pergi." Nah, kenapa Pak? Kamu sakit, nggak jadi pergi. Apapun kegiatannya ditaruh, dia akan berangkat tidur. Ada persiapan, ada perjuangan yang menjadi indikasi kalau memang seseorang itu betul-betul merindukan sesuatu. Pasti. Apalagi kalau Ridwan itu sudah diiming-imingi, "Nyo, nilai tidak boleh ada 8 ke bawah, minimal 9 ke atas. Papa mau nilaimu bagus." Kalau nilai 8 gimana Pak? Nilai 8 perginya ke Malang. Mau ke Malang Pak, tempat wisatanya gitu-gitu doang. Kalau 9 Pak, 9 perginya ke Singapura. Kalau nilai 10 semua Pak, keliling Eropa. Dia punya sesuatu yang diangankan, yang dirindukan. Dia berjuang. Nilai harus bagus, dia berjuang. Dia menata diri. Pokoknya dia mati-matian berjuang untuk bisa layak untuk saat yang dinantikan itu. Lah kita ini loh Bapak Ibu Saudara, yang sedang kita nantikan itu lebih daripada wisata keliling Eropa, lebih daripada wisata kemanapun, lebih daripada yang namanya prosesi wisuda, lebih daripada namanya prosesi pernikahan. Yang sedang kita nantikan, yang sedang kita tunggu ini loh, hidup bahagia kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di rumah Bapa, melebihi segala sesuatu. Lah kok kita itu seolah-olah tidak mempunyai sebuah getaran hati untuk mempersiapkan diri. Apa ya kita ini pantas berkata, "Setiap hari kau kurindukan." Gimana dia punya? "Kapan kita akan berjumpa?" Apa ya kita pantas ngomong seperti itu? Nah, kembali pada firman Tuhan. Kalau gitu, kalau kita memang betul-betul merindukan kedatangan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa itu pasti akan datang. Kalau kita yakin itu akan datang dan itu kita nantikan, maka firman Allah berkata begini, yaitu ayat 12, 2 Petrus 3:12, kita kembali membaca, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Yaitu kamu yang menantikan. Bagaimana kita harus hidup bagi kita orang yang menantikan? Ayat 11 menjelaskannya. Kita harus suci dan saleh dalam hidup kita. Suci dan saleh dalam seluruh hidup kita. Tapi orang kalau diajak ngomong tentang kesucian, kesalehan, kan orang Kristen sekalipun ngomong begini, kayak gak nginjek bumi aja. Kita tuh si manusia sih nginjek bumi, kok ngomong kesucian, ngomong kesalehan. Bapak Ibu Saudara, ini yang paling benar, dengan baik-baik. Ngerti nggak? Ucapan-ucapan seperti itu, apa diucapkan serius, apa guyonan, diucapkan oleh siapapun, tapi di belakang ucapan itu adalah kuasa iblis yang sedang bekerja. Itu sama seperti ketika Simon Petrus menghadang langkah Yesus ketika Yesus berkata, "Aku akan ke Yerusalem." Karena anak manusia memang harus ditinggikan menggenapi kehendak Bapa. Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak akan ada yang menimpa engkau." Maka Tuhan Yesus berkata apa? "Enyah kamu Petrus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Melemahkan untuk menggenapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu kehendak Bapa buat kita. Tapi kemudian dunia berkata, "Alah, gak usah ngomong kesucian lah, gak usah ngomong suci-suci, saleh-saleh. Pendeta ya banyak sing gak karu-karuan."
Kalau misal memang banyak pendeta hidupnya tidak karu-karuan, Bapak Ibu Saudara mau hidup tidak karu-karuan? Kalau misal, ini hanya kalau misal ya. Kalau misal, anggaplah Bapak Gembala, dengan hormat saya pakai contoh saja ya Bapak. Anggaplah misal Bapak Ibu lihat Bapak Gembala ini hidup tidak karu-karuan, hidup dalam dosa, tidak dalam kesalahan. Lalu jemaat mau ikut-ikutan gitu. Jangan. Kalau yang khotbah ini, misalnya hidup tidak karu-karuan, mulai dari berbagai hal yang dipikirkan, yang dirasa, diucap, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita mau hidup tidak karu-karuan juga. Lalu kita berkata gini, alah nggak apa-apa, semua orang juga berbuat dosa, semua orang juga pasti salah. Nggak usah ngomong soal suci, soal salah deh. Nanti kalau semua orang dosa, semua masuk neraka, Tuhan di surga sama siapa? Kesepian dong Tuhan. Kita pasti diambil lagi nanti. Menghina Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan apapun, sekalipun tanpa kita. Ingat firman Allah, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Bagaimana loh kita bisa berkelakar, bercanda, ketawa, gak apa-apa. Lah memang kok kabeh masuk neraka ya, kita di neraka rame-rame pasang AC. Neraka katanya panas, kita kasih AC. Jangan 2 PK, pasang 50 PK. AC pun leleh Bapak Ibu Saudara. Kalaupun semua orang tidak mau hidup dalam kekudusan, siapapun orang itu jangan diikuti Bapak Ibu. Tadi hanya contoh Pak Gem, hanya contoh. Ya, dengan hormat kita berdoa dan kita percaya Pak Gem, Bu Gem berikan teladan kehidupan. Begitu juga dengan pelayan Tuhan yang lain, berikan teladan kehidupan. Anak-anak muda yang menangis di sana tadi harus berani kasih teladan kehidupan, harus berbeda seperti anak muda lain hidup. Jangan berkata semua anak muda juga begitu. Ngapain kita ngomong kesucian, kekudusan? Maka pertanyaannya, kalau memang semua orang tidak bisa menghargai kekudusan, kesucian, kamu mau ikut-ikut? Mungkin ada yang mengatakan begini, kalau aku ikut-ikut memangnya mau apa? Oh, nggak apa-apa, silakan. Itu pilihanmu. Allah saja nggak bisa paksa, apalagi manusia, apalagi pendeta. Tapi firman Allah berkata, tanpa kekudusan kamu tidak ada memandang Allah. Sebab itu siapapun yang merindukan kedatangan Allah, mereka yang percaya bahwa bumi ini satu kali waktu akan hancur, akan dibakar dengan api, akan lenyap, maka kita harus hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Itu indikasinya. Maka kalau kita berkata setiap hari kau rindukan, bilakah kita akan berjumpa, itu harus ada indikasinya, harus jelas indikasinya. Kita hidup makin suci, makin saleh. Tidak bisa tidak. Kita tidak usah ngomong, aku udah makin suci, makin saleh, tidak usah ngomong. Orang di sekitar kita akan melihat, akan menilai sendiri. Bapak Ibu, di awal-awal masa sua kebenaran, ketika itu saya belum ada GSKI Pak Gem, belum ada GSKI, yang ada masih House of Truth. Ya, saya ini termasuk orang yang jatuh cinta pada sua kebenaran dari tahun 2009. 2014 saya jadi koordinator House of Truth Malang. Dan ketika saya jadi koordinator House of Truth Malang, saya jadi koordinator tapi saya belum hidup dalam pertobatan. Memang saya sudah tidak berzina, saya tidak hidup cabul, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak membunuh. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, saya itu sombongnya dengan suatu kebenaran itu ampun-ampun. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan suatu kebenaran,
tidak bisa menerima ajarannya Pak Elas, lagunya Pak Elas. Waduh, saya hari-hari itu tahun-tahun itu ya. Jadi itu tahun 2016, 2017 itu saya itu malah jadi makhluk yang aneh gitu, beringas, marah saya lawan. Betul, saya lawan. Maaf dengan hormat yang saya kasihi, sempat saya itu sampai berselisih paham dengan CC. Saya masih ingat ketika itu jaga mama di rumah sakit, gagal lagunya Bapak. Saya tuh bisa marah pada orang yang tidak sejalan dengan saya. Saya merasa paling benar sendiri. Padahal saya itu sedang sombong, saya itu sedang angkuh tanpa saya sadari. Umpama tahun-tahun itu ya, meskipun saya koordinator House of Truth, saya itu meskipun pecinta soal kebenaran, umpama tahun-tahun itu tahun 2016, 2017 saya mati, pasti saya masuk neraka, pasti sudah. Saya itu nggak peduli perasaan orang, yang penting pokoknya soal kebenaran. Yang penting pokoknya Pak Elas, yang penting lagunya Pak Elas. Gila tuh. Bukan salah kecintaannya, tetapi salah dalam memperlakukan sesama manusia. Memaksa orang lain selalu jadi sama dengan kita. Allah saja nggak memaksa, kok saya mau memaksa? Itu kesalahan saya, itu kejahatan saya tahun-tahun itu. Sekarang saya tidak mau mengulangi. Saya harus bertobat. Makanya sekarang di gereja saya tetap konsisten dengan kebenaran firman Allah yang murni, suara kebenaran. Saya tetap cinta pada Allah Bapa. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta pada firman Allah, pada pengajaran yang murni, suara kebenaran. Saya sangat cinta. Tapi saya juga cinta pada sesama. Maka itu saya wujudkan apa? Satu, saya tetap mengajar jemaat dengan kebenaran yang murni. Dua, saya mengingatkan jemaat yang saya gembalakan jika mereka hidup dalam dosa. Tiga, saya sendiri memberi teladan untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kalau jemaat memilih bandel, jemaat memilih keras kepala, tegal tengkuk, tetap tidak mau bertobat, tetap hidup dalam dosa. Sekarang saya sudah tidak mau musuhan-musuhan lagi. Saya nggak mau bertengkar lagi, maksa-maksa lagi, nggak mau. Kamu mau, yuk ikut. Kamu nggak mau, Allah saja nggak bisa paksa kamu. Sudah, saya pun nggak paksa kamu. Di situ jantung saya tenang. Kalau dulu jantung saya tuh seringkali orang ini ya diajari baik kok nggak mau ya, kok nggak manut ya. Cek uang ya. Dinasihati cek watose ya, didoakan kok nggak mempan sama sekali ya. Tapain orang kayak gini, jemaat kayak gini. Dikasih tahu kebenaran kok nggak bisa nyantol ya. Dulu saya marah Pak Gem dulu saya. Kalau tahu gitu saya marah dulu. Sekarang saya nggak mau marah lagi. Ngapain saya marah? Hanya saya diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu itu cuma hambaku, kamu itu cuma hamba Tuhan, kamu bukan pengganti Tuhan, kamu bukan pengganti Allah. Allah saja nggak memaksa manusia, ngapain kamu memaksa manusia? Satu, yang kedua saya diingatkan, karena kamu hanya hamba Tuhan, kamu itu hanya bisa menabur benih dan menyiram. Tapi siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa yang memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan. Dan kalau Allah memberi pertumbuhan, kalau orang itu nggak tumbuh, berarti dalam otoritasnya Allah. Allah melihat memang orang nggak pantas tumbuh, tidak ditumbuhkan benih itu. Dan ngapain saya marah? Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, saya itu seperti orang yang kalau orang salah paham dengan saya ya, dengan perubahan hidup saya itu kadang orang bisa salah paham juga sih, tapi nggak apa-apa. Orang bisa melihat saya itu seperti orang yang tidak punya kepedulian kepada sesama gitu loh. Kalau dulu saya tuh ngotot menyelamatkan orang lain, saya ajak untuk hidup benar. Tapi kalau sekarang kamu mau, ayo. Kamu nggak mau, silahkan. Selesai, Bapak Ibu Saudara. Jadi suara kebenaran
kalau nggak betul-betul dihidupi seperti hidupnya Tuhan Yesus, bahaya. Harus betul-betul dipraktekkan dengan hati yang mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, dulu saya pun mengatakan merindukan Tuhan, tapi saya masih jahat. Sekali lagi jahat saya itu tidak melanggar moral, tapi saya tidak memanusiakan manusia. Hari ini saya tidak mau. Kamu mau beda agama dengan aku, itu pilihanmu. Saya menghormati agamamu, sangat menghormati. Kamu berbeda kepercayaan, itu kepercayaanmu, saya sangat menghormati. Itu pilihanmu. Kamu berbeda pengajaran dengan saya, berbeda keyakinan kebenaran firman Allah, saya menghormati perbedaan itu. Itu pilihanmu. Saya tidak paksa-paksa lagi. Tetapi bukan berarti kemudian saya ikut-ikutan abu-abu, ikut-ikutan bunglon. Ya udah saya juga ikut seperti orang lain, nggak jelas. Enggak, saya tetap jelas. Tapi saya nggak mau paksa-paksa lagi. Mau ikut, nggak mau ya sudah. Makanya kalau orang lihat saya bisa salah tanggap. Kok nggak peduli sih? Ada jemaat yang masih hidup dalam dosa. Kok Pak Tim itu nggak kayak bingung gitu loh? Kok nggak dicari, nggak dirangkul, nggak ditarik lagi? Kamu salah kalau mau gitu. Saya sudah menarik dia, mendoakan dia, mengajari dia, mengingatkan dia, menjadi teladan buat dia. Tapi kalau dia memang nggak mau, ya udah. Dengan saya hidup seperti itu, awet Bapak Ibu. Aduh, saya pikir kenapa sejak dulu saya nggak seperti ini. Saya nggak bohong, saksi CC saya sendiri. Saya itu fanatiknya ngawur. Maka saya bilang 2016-2017 itu kalau saya mati masuk neraka saya. Saya itu mengatakan mengasihi Allah Bapa tapi tidak mengasihi sama manusia. Tidak memanusiakan manusia sebagai manusia seutuhnya. Pada manusia itu punya kehendak bebas. Udah kita hormati. Sebetulnya kalau kita hidup seperti itu kita damai, tenang. Mau ayo, nggak mau silahkan. Yang penting kita sudah kasih pengajaran yang benar, kita sudah menasihati, kita sudah memperingatkan, kita sudah menjadi teladan. Cukup Bapak Ibu. Ya, kita lihat ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, nah ayat 14 yang tadi kita baca, saudara-saudara kasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Inilah sebetulnya makna berkemas-kemas. Makna berkemas-kemas. Ketika anak yang terhilang itu menyadari keadaannya bahwa di rumah Bapa lebih baik, maka dia bersiap-siap untuk pulang kembali kepada Bapaknya. Dia punya kerinduan kepada Bapaknya, dia mau kembali kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara lihat, anak yang terhilang itu, yang anak bungsu yang terhilang, yang mau kembali pada Bapaknya itu bukan asal-asalan. Tapi di firman Allah dia berkata begini, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Aku tidak lagi layak dianggap sebagai anak Bapa. Maka biarlah menjadi salah satu budak dari Bapa. Wah, itu maksudnya firman Allah nulis itu apa coba? Coba Bapak Ibu Saudara pikir, apa maksudnya Injil Lukas menulis seperti itu? Pulang pada Bapaknya saja kok pakai mengancam kalimat, aku akan pulang pada Bapa. Aku akan berkata kepada Bapa, Bapa, aku sudah berdosa pada Bapa dan pada surga. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa, maka biarlah aku jadi salah satu budak dari Bapa. Kenapa? Coba pikir baik-baik. Kalau kita baca ayat Alkitab sepintas ya udah selesai. Tapi kalau kita renungkan, baru kita mengerti. Ternyata kalau orang itu serius rindu pulang, supaya kerinduannya dapat terwujud, dia dapat kembali kepada Bapaknya,
Dia itu menyiapkan segala sesuatunya. Dia itu membenahi diri. Dia akan mengaku dosa. Dia akan minta ampun. Dia bersedia dihukum oleh bapaknya. Wes dihukum juga apa-apa, yang penting bisa balik pada bapak. Coba lihat itu. Orang yang merindukan pulang, anak bungsu yang rindu pulang pada bapak saja, dia mempunyai persiapan-persiapan. Dia menyiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan kalimat demi kalimat yang mau diucapkannya pun sudah ditata sedemikian. Ditata Bapak Ibu. Luar biasa ya, firman Allah itu smart Bapak Ibu sudah ngajarin kita. Jadi dia tuh menyusun kalimat. Bagaimana ya? Saya yakin kalimat itu disusun gak sekali jadi. Mungkin dia sudah menyusun gini. Jangan gini. Nanti Bapak gini. Susun enggak gini. Pokoknya dia tuh berjuang menyiapkan segala sesuatunya bagaimana berkenan pada Bapa. Itu persiapan orang yang betul-betul rindu mau pulang. Nah kita bagaimana? Kembali lagi ke kita bagaimana? Kita itu sudah betul-betul bersiap-siap ataukah belum Bapak Ibu Saudara sebetulnya? Tadi sebagai contoh baru sesuatu yang memang kesalahan yang saya buat ketika saya itu bereforia dengan ajaran suara kebenaran. Bereforia itu kata-kata yang tepat ya. Saya itu bereforia, masih dalam euforia. Yes, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Orang lain sesat, orang lain salah, masuk neraka lo. Kau tidak mau ikut saya, kamu nggak benar. Loh, siapa kita? Kita mau menentukan orang lain salah, benar, sesat, masuk neraka itu loh. Siapa kita menentukan? Siapa yang akan menentukan seseorang masuk neraka dan tidak masuk neraka? Siapa yang menentukan seseorang masuk surga dan tidak masuk surga? Siapa? Jawab dengan jelas, siapa Bapak Ibu? Siapa? Halo? Siapa? Tidak apa-apa. Salah saya nggak gigit, sekarang saya udah nggak gigit Bapak Ibu sudah. Sungguh nggak gigit. Siapa yang menentukan? Tuhan yang mana? Allah Bapa, Tuhan Yesus? Kalau kita mau Tuhan di perjanjian baru, kita tahu kata itu bisa merujuk kepada Allah Bapa, bisa merujuk pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Allah Bapa yang menentukan? Allah Bapa Tuhan Yesus ya. Oke. Yang menentukan gongnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Loh, bukan Allah Bapa, Pak. Penghakiman itu haknya siapa? Haknya Allah Bapa. Allah Bapa yang punya hak penghakim itu Allah Bapa. Tetapi Yohanes pada pasal 8 mengatakan bahwa Allah Bapa pun sudah tidak lagi menghakimi, tetapi hak menghakimi itu diserahkan kepada anak, kepada putra tunggalnya. Maka siapa yang menentukan nanti? Tuhan Yesus. Tapi kan kita ini seenaknya sendiri menentukan orang yang sesat, jahat, masuk neraka lo, nggak diterima di surga lo kok seenaknya? Ada yang kebalikannya Pak Gema, ada yang kebalikannya. Kalau kita lagi melayani kedukaan atau kematian, kita enaknya lo ngomong, Bapak Ibu Saudara jangan bersedih, almarhum saat ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Loh, menentukan siapa? Almarhum sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Loh, yang menentukan siapa? Apa pendeta, apa gembala? Saya nggak berani Bapak Ibu ngomong gitu, betul-betul nggak berani. Karena saya tahu keputusan itu ada di tangan Tuhan Yesus. Mentok saya akan mengatakan, bagi orang yang hidup percaya pada Tuhan Yesus, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, sesudah mati dia sudah tersedia tempat yang terindah di surga. Tapi saya tidak berani mengatakan bapak ini, ibu ini, almarhum ini, almarhumah ini masuk surga. Tunggu dulu Bapak Ibu, bukan hak saya. Itu baru hal-hal yang bersangkut paut tentang dosa yang kelihatannya bukan dosa tapi tetap dosa. Apalagi kalau disebut dengan cinta dunia. Orang kalau masih cinta dunia, 1 Yohanes 2, 15, 16, 17 tidak cukup waktu buat kita melihat.
1 Yohanes 2, 15, 16, 17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kalau masih ada dalam hidup seseorang, udah bisa dipastikan kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab firman Allah berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang kalau memang betul-betul ingin pulang, merindukan untuk pulang, merindukan ketemu Tuhan Yesus, rindu dijemput Tuhan Yesus di bak rumah Bapa, dia tidak akan lagi mengasihi dunia. Ya, orang yang masih mata duitan, yang masih mata keranjang, yang masih gila hormat di gereja, maksud saya pulang dari gereja bilang sama istrinya, minggu depan gak usah datang ke gereja. Loh, kenapa Pak nggak datang ke gereja lagi? Pendetanya gak menghormati orang sama sekali. Loh, kenapa? Tadi tak salami, aku dikasih tangan tapi sambil ngomong ke orang lain. Ya. Gak menghormati orang sama sekali. Minggu depan gak usah ke gereja. Pasti pendetanya tidak sengaja, meskipun itu juga tidak boleh terjadi. Makanya kita usahakan Bapak Ibu, kalau kita disalami sama orang, ini ya kita fokus sama sini. Misalnya kita masih diajak ngomong sama orang, kita bilang, sebentar ya Pak, sebentar ya, kita selesaikan dulu ngomong sama ini. Kita juga jangan menyinggung orang lain, tapi kita jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu harga dirinya masih tinggi. Orang yang masih harga dirinya tinggi itu gila hormat. Orang gila hormat itu keangkuhan hidup, kasih Allah tidak ada dalam dirinya. Oh Bapak Ibu Saudara, keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, jam branded, tas branded, hidup harus nyaman, harus enak, harus mewah, makan harus berlauk pauk. Capek Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sampai di titik berani ngomong seperti ini, Tuhan sudah pimpin saya sampai di titik ini Bapak Ibu Saudara. Kadang orang Kristen itu, ini penutup ya, betul-betul seringkali nggak cocok omongan dengan kenyataan yang dalam hidupnya. Mari kita makan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat berkat makan minuman. Kami bersyukur Bapa, Engkau memelihara kami. Sungguh berkat yang sangat indah, yang sangat kami nikmati. Bla 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 bla. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat makan minuman dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buka mata. Mari silakan makan. Lu cuma tempe tok. Ini yang tanya yang doa. Yang doa tanya, lu cuma tempe tok. Nah, tadi kamu doa gimana? Makanya sekarang kalau kami di LD3 itu ada satu doa, ayo doa makan. Pak Tim boleh nggak lihat lauknya dulu? Tapi enggak, bercanda aja, dia tahu. Gembalanya aja udah nggak pilih-pilih makan, harus makan berlauk, berdaging. Udah enggak Bapak Ibu Saudara. Dan tadi kok bilang terima kasih Tuhan. Begitu ketemu lauknya sederhana, langsung ya nggak makan nasi. Nggak cocok. Setiap hari kau kurindukan, bilakah kau akan, bilakah kita akan berjumpa, kan gitu. Harus cocok. Kalau kita rindu kedatangan Tuhan, itu bukan mau mati cepat, bukan mau mati konyol. Kalau sakit ya harus berobat. Harus jaga kesehatan, jaga pola makan, pola hidup, jaga pikiran, kelola hati, supaya panjang umur. Loh, katanya merindukan kedatangan Tuhan Pak. Yang dimaksud merindukan kedatangan Tuhan itu sekali lagi bukan mau cepat mati, bukan mau mati konyol dengan cepat,
Tapi yang dimaksud dengan merindukan datang Tuhan itu berarti kita bersedia mempersiapkan diri untuk datangnya waktu itu. Dengan cara bagaimana? Hidup sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya. Jadi bukan mau mati konyol. Orang dunia itu salah kalau lihat kita itu ngomong kita mau mati, kita rindu Tuhan mau jumpa. Oh mau mati cepat ya kamu ya? Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita bersedia mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Amin.